Kembali lagi bersama kami di DG Financial. Pada kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan kuartal 3 dari Bank Permata atau saham BNRI. Jadi apa yang bisa kita temukan untuk laporan keuangan kali ini? Kita lihat di sini ada direktur utama dari Bank Permata, yaitu Mediza Musa Rusli. Nah, dia alamat kantornya ada di gedung WTC 2. Kemudian kita lihat ini ada Bapak Rudi Bashir Ahmad sebagai direktur keuangan, dan kantornya sama ya, di gedung WTC 2 di Komplek Turi Jam Monitor untuk yang alamat domisilinya. Kalau kantornya itu di WTC 2 ya. Kemudian kita lihat untuk kasnya. Kasnya ini dari tahun lalu itu sekitar 1,8 triliunan, kemudian menurun menjadi 1,4 triliunan. Giro pada Bank Indonesia. Nah, giro pada Bank Indonesia ini tahun lalu ada sekitar 20 triliunan, kemudian berkurang menjadi 17,9 triliunan. Nah, jadi ada berkurang sedikit. Ini ada giro pada bank-bank lain. Ada pihak ketiga dulu 2,8 triliunan, sekarang menjadi 2,2 triliunan. Pihak berelasi ada seratusan miliar, kemudian menjadi 67 miliar. Kemudian ini ada pendapatan juga dari Bank Indonesia. Nah, pada Bank Indonesia kurang lebih dulu 34 triliunan menjadi sekitar 10 triliunan. Aset keuangan diperdagangkan ada 659 miliar dari tahun lalu menjadi 1,5 triliunan. Kemudian ada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Nah, ini meningkat cukup pesat nih. Kemarin hanya 9,8 triliunan, sekarang menjadi berkali lipat menjadi 31 triliunan. Kemudian ada tagihan akseptasi. Nah, tagihan akseptasi ini ada yang tahu nggak? Akseptasi itu seperti perjanjian dari pihak tertarik itu untuk membayar tagihannya itu ketika tanggal yang harus dibayarkan. Jadi itu lebih seperti ke giro ya, itu prinsipnya lebih seperti ke itu. Jadi itu ada perjanjian itu pada tanggal tersebut harus dibayar. Kemudian ini ada efek-efek untuk tujuan investasi ya. Investasi kemarin tahun lalu ada sekitar 44 triliunan, sekarang menjadi 40 triliunan. Ada investasi pada entitas asosiasi kurang lebih ratusan miliar, tapi menurun sedikit dari tahun lalu 130 miliar, sekarang menjadi 117 miliar saja. Ini ada aset tetap. Aset tetap ini meningkat sedikit, meningkat ratusan miliar. Total jumlah aset menurun dari tahun lalu kurang lebih sekitar 255 triliunan menjadi 251 triliunan. Nah, itu aset yang menurun. Jadi kita lihat sebenarnya kalau yang untuk di bank ini, kita lihat liabilitasnya. Liabilitas segera dari yang tahun lalu itu hanya sekitar 500-an miliar, sekarang menjadi 1 triliunan. Untuk simpanan dari nasabah ada giro, ada tabungan, ada deposito berjangka. Kita lihat dulu yang pihak ketiganya. Pihak ketiganya untuk yang giro itu menurun dari 71-an triliunan menjadi 61-an triliunan. Ada tabungan juga menurun nih, dari 41 triliunan menjadi 39 triliunan. Jadi tabungan itu kita simpan di bank, masyarakat simpan di bank ini. Deposito berjangka dari 81 triliunan menjadi 80 triliunan. Jadi berkurang sedikit saja. Ada simpanan dari bank-bank lain. Nah, jadi setiap bank itu terkadang ada simpan di bank-bank lain, ada simpan di bank sini, bank situ. Nah, dari pihak ketiga ada, nah ini meningkat pesat nih, dari 3,5 triliunan menjadi 5,5 triliunan. Jadi meningkat kurang lebih mungkin 50% ya. Liabilitas keuangan yang diperdagangkan pihak ketiga menurun sedikit dari 400 miliaran menjadi 300 miliaran. Di sini ada utang pajak, utang pinjaman diterima tahun lalu ada, sekarang enggak, itu pun kecil kali. Liabilitas imbalan pajak kerja provinsi, jumlah liabilitas totalnya tahun lalu 217 triliunan menjadi 212 triliunan. Jadi masih dalam angka-angka yang wajar ya. Ini penurunan, ini masih dalam angka wajar. Apalagi di saat-saat seperti ini ketika suku bunga bank masih rendah. Nanti kita lihat ketika suku bunga bank tinggi, apakah ada peningkatan liabilitasnya. Jadi bank itu lebih lihat kepada liabilitasnya. Ini ekuitasnya ini meningkat ya, dari 37 triliunan menjadi 39 triliunan.
Jadi cukup bagus ini peningkatan ekuitas. Ini ekuitas berarti yang sudah dimiliki. Ini ada pendapatan dan beban operasional. Pendapatan bunga kurang lebih sekitar 10 triliunan, meningkat agak sedikit, paling 20% dari tahun lalu, sekitar 8 triliunan. Kemudian ada pendapatan syariah. Pendapatan syariah meningkat sedikit juga menjadi 1,6 triliunan dari 1,1 triliunan. Beban bunganya meningkat banyak menjadi 4 triliunan dari 2,5 triliunan. Beban syariah meningkat cukup banyak dari 381 miliar menjadi 616 miliaran. Kita lihat tapi pendapatan bunga dan syariah itu yang bersih itu kita 7 triliunan dari 6 triliunan. Jadi ini cukup bagus. Ini ada pendapatan transaksi. Nah, dari kita transaksi sehari-hari, nah banknya kan Anda dapat bunga. Ini ada 230 miliaran. Nah, dari kemarin hanya 23 miliaran. Berarti transaksi untuk tahun ini cukup banyak ya dari masyarakat ya. Transaksi. Berarti mereka dapat 230 miliaran. Kemudian jumlah pendapatan operasional kurang lebih sekitar 8 triliunan dari 7 triliunan, meningkat juga bagus. Untuk beban operasional gaji dan tunjangan itu meningkat menjadi 2,4 triliunan dari 2,1 triliunan. Berarti ada peningkatan gaji dan lain-lain. Tapi kita lihat dulu apakah ini untuk top management atau gimana. Untuk beban umum dan administrasi menjadi 1,2 triliunan, hampir sama ya dengan tahun lalu. Kemudian kita lihat langsung saja laba bersih tahun lalu ada 2,2 triliun, sekarang menjadi 2,1 triliunan. Jadi berkurang sedikit ya. Tapi untuk overall masih oke ya. Yang penting bank ini bisa menjaga stabilitas, tetap mencetak keuntungan, maka laba yang diperoleh itu bisa diinvestasikan kembali. Tapi bank ini seperti bisnis cash flow sebenarnya. Jumlah yang akan direklasifikasi ke laba rugi ada 78 miliaran dari tahun lalu, ada minus. Nah, kita lihat saja laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas itu kurang lebih 2,1 triliunan dari tahun lalu 2,2 triliunan. Kami lebih lihat kepada arah itu ya sebenarnya. Skip. Nah, ini ada arus kas dari aktivitas operasional. Penerima pendapatan dari bunga dan syariah, wah ini mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu 11 triliunan dari 8 triliunan yang tahun lalu, jadi meningkat cukup banyak. Peningkatan pendapatan provisi dan komisi meningkat sedikit, paling puluhan miliar. Penerimaan dari transaksi perdagangan, wah ini juga meningkat banyak ya. Seperti yang tadi ada ratusan miliar keuntungannya. Pembayaran beban bunga dan syariah ada 4 triliunan, 4,6 triliunan dari 2,9 triliunan. Penerimaan kredit yang diberikan yang telah dihapus ada 259 miliaran dari 442 miliaran, jadi berkurang. Pembayaran beban gaji meningkat 2,2 triliunan dari 2,1 triliunan. Pembayaran yang bebas kerja dan lain-lain. Kita lihat pendapatan bersih dari operasional ada 4,3 triliunan dari 3,5 triliunan. Nah, di sini ada juga dituliskan kredit yang diberikan, ada tagihan akseptasi, ada aset lain-lain. Nah, jadi tadi tagihan akseptasi itu sudah kami jelaskan. Nah, itu sebagai perjanjian yang harus dibayar itu pada hari tertentu untuk pihak tertarik. Ini ada kenaikan liabilitas operasional, liabilitas segera menjadi 45 miliaran dari kemarin minus 160 miliaran. Simpanan dari nasabah dan bentuk giro, tabungan, deposito berjangka tadi sudah dibahas ya. Ini kas bersih dari aktivitas operasional pembayaran pajak penghasilan ada minus 36 triliunan dari tahun lalu 9 triliunan. Pembayaran pajak penghasilan, wah ini cukup tinggi, cukup meningkat. Jadi 662 miliaran dari tahun lalu 653 miliaran. Pokoknya total yang dibayar dari aktivitas operasional itu minus 38 triliunan. Karena ini main bisnis cash flow, jadi masih wajar-wajar saja. Dari kemarin yang puluhan miliar, 10 triliunan. Ini dari aktivitas investasi ya. Penjualan efek untuk tujuan investasi ada 22 triliunan dari 13 triliunan. Penerimaan bunga dari efek ada
1,08 triliunan dari tahun lalu menjadi dari 1,04 triliunan. Jadi cukup bagus pada aset tetap dan lain-lain. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini ada pembayaran bunga liabilitas sewa kurang lebih sekitar 6 miliaran meningkat dari 3,5 miliaran. Pembayaran liabilitas sewa tadi kan bunga. Ini liabilitas sewanya 50 miliaran dari 77 miliaran. Jadi menurunnya cukup bagus. Pembayaran dividen. Nah, ini berarti perusahaan ini ada membagikan dividen, pembayaran dividen ya. Kurang lebih 500-an miliar kalau tidak salah tadi. Perusahaan ini ada kas dan serta kas akhir periode. Jadi masih plus ya, tapi mungkin kalau tidak salah lebih ke yang pendanaan tadi. Kemudian kas dan serta kas terdiri dari kas ada 1,4 triliunan dari 1,5 triliunan. Tadi ada giro-giro juga. Nah ini kalau yang ini skip dulu, kita lihat yang lebih apa ya. Ini ada komposisi saham bank. Sahamnya itu dari mana saja. Nah ini ada dijelaskan semua ya. Oke, bagi yang ingin melihat lebih detail ataupun ingin mencoba untuk menemukan sesuatu, bisa membuka laporan keuangannya ya. Tapi memang untuk laporan keuangan bank ini penjelasannya itu agak banyak. Dan untuk mereka yang kurang mengerti untuk soal produk-produk keuangan, itu agak susah. Jadi harus dipelajari kembali ya. Tapi kami jujur memang untuk laporan keuangan bank agak panjang. Ya, agak panjang daripada laporan keuangan perusahaan-perusahaan seperti manufaktur, perusahaan pertambangan, itu lebih agak mudah ya. Saham yang berasal dari penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Ini yang right issue, tapi ini yang udah untuk tahun-tahun yang udah agak lama nih. Udah dari dulu. Ini ada dijelaskan semua. Ini kita kasih lihat semua ya. Di sini, nah ini ada Dewan Komisaris dan Direksi. Kita lihat apakah ada perombakan yang cukup berpengaruh ya. Tampaknya kalau dari sini, Direktur Utama dan Komisaris Utamanya masih aman-aman saja, masih tidak berubah. Untuk komisaris contoh komisaris, ini ada yang berubah nih. Ada komisaris independen yang berubah dari Rahmat Waluyanto menjadi Go Xiaohong. Ada Gui Xiaohong yang dulunya menjadi Yap Taisun, dan Yap Taisun digantikan oleh Deswinadi. Berarti ada yang resign ini. Tadi direkturnya juga ada yang berubah, dan tadi angka ada yang mengundurkan diri pada April, ada Agustus juga. Berarti pada baru-baru ini pada bulan Agustus ada mengundurkan diri dulu juga. Dan ada pengangkatan pada 25 Oktober. Jumlah karyawan. Nah ini banyak nih jumlah karyawannya. Komite audit. Nah komite audit ada berubah-berubah juga karena direkturnya ada berubah. Mungkin ada yang dilakukan pengangkatan, jadi ada yang harus menggantikan posisinya. Sekretaris perusahaan tetap sama, Catherine Grace. Nah, ada yang kenal nggak Catherine Grace? Kemudian ada Kepala Satuan Audit Internal, Anke Subandi. Ini ada Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. Nah ini ada beberapa tulisan-tulisan juga, jadi bagi Anda yang ingin menemukannya bisa dilihat juga. Nah ini di sini ada kursnya ya. Jadi di sini ada dolar Amerika Serikat, Australia, Singapura, Hong Kong, Pound. Jadi ini ada mata uang yang mereka gunakan atau sebagai kas atau sebagai aset ya, atau transaksi pembayaran. Jadi bisa dilihat juga di sini kurs berapa yang mereka gunakan. Untuk yen, untuk pound sterling, euro, dolar Singapura, dolar New Zealand. Nah, mereka ada pakai semua.
Ini kita skip ya yang ini. Nah, nanti kita lihat. Seharusnya ada dijelaskan seperti kenaikan gaji, ada kredit yang diberikan itu lebih kebanyakan kepada siapa dan yang lain-lain. Ini cukup panjang ya memang ya. Karena memang untuk yang keuangan ini agak panjang, karena perusahaan-perusahaan itu ada yang meminjam, ada yang membayar kredit, ada pun produk keuangan kepada pemerintah dan lain-lain. Nah, ini jadi melalui banyak pihak sehingga laporan keuangannya itu perlu disusun begitu panjang. Ini adalah posisi keuangan. Giro pada Bank Indonesia kemarin tahun lalu sekitar 20 triliunan, sekarang menjadi 17 triliunan. Giro pada bank-bank lain dari 2,9 triliunan menjadi 2,2 triliunan. Penempatan pada Bank Indonesia ada 34 triliunan ke tahun lalu menjadi 10 triliunan saja, jadi berkurang cukup banyak. Ada target akseptasi bersih 6 triliunan meningkat dari 4 triliunan. Nah, ini nih kredit yang diberikan bersih, wow, meningkat cukup banyak 128 miliaran dari tahun lalu sekitar 126 miliaran. Bukan miliar ini, triliun ya, sorry salah revisi ya. 128 triliunan menjadi dari 126 triliunan. Efek-efek untuk tujuan investasi bersih ada 40 triliunan, berkurang sedikit dari tahun lalu sekitar 44 triliunan. Kemudian aset lain-lain bersih ada ratusan miliar, 600-an miliar ya. Jadi menurun. Nah, jadi di bank ini dia ada manajemen risiko. Mengapa? Karena ini berhubungan dengan produk-produk keuangan. Ini di sini ada dijelaskan semua gimana manajemen risikonya ini, bahkan ada pembagian dari stake ke stake lain. Untuk apa? Karena bank ini mereka perlu menilai risiko yang diberikan, maksudnya kredit yang diberikan dan lain-lain. Misalnya ada yang mau kredit nih, ada yang mau kredit, mereka perlu melihat apakah pihak yang kredit ini mampu membayarkan hutangnya atau tidak di kemudian hari. Jika ternyata macet, itu akan sangat beresiko bagi bank karena bank harus menanggung kerugiannya. Jadi mereka sebisa mungkin mengatur bagaimana sistemnya itu bisa menilai manakah perusahaan yang kira-kira industrinya masih bisa berkembang, bisnisnya masih bisa berkembang, ataupun masyarakat yang masih bisa bayar atau tidak. Jadi mereka ada lihat pendapatannya juga, ada lihat hutangnya totalnya kepada juga, ada lihat hutangnya kepada bank lain ada atau enggak. Jadi mereka lebih kebanyakan saling terhubung untuk saling membantu. Ini ada posisi keuangan giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain. Kita lihat mana yang paling lebih tinggi. Nah, dari yang 2023 sekarang 2022. Tampaknya sama ya. Dari yang tahun lalu sampai untuk yang 2023 itu kebanyakan taruh di pemerintah ya. Pemerintah baru kedua taruh di perusahaan. Jadi keuangannya ini cukup banyak. Mungkin yang di pemerintah itu lebih kepada obligasi, surat-surat berharga dan yang lain-lain. Perusahaan juga hampir sama karena perusahaan ada obligasi juga. Jadi bank ini pendapatannya ini lebih kepada kredit yang diberikan. Jadi mereka terima modal dari masyarakat, mereka kasih kepada surat-surat hutang, ada perusahaan mau hutang, ada pemerintah mau hutang, mereka kasih, mereka dapat bunganya. Jadi lebih kepada itu, ataupun investasi pada berbagai produk keuangan bank lainnya dan berbagai pihak yang bisa memberikan bunga ya. Ini ada bunga yang masih harus diterima. Nah, ini ada stake-stake-nya ya. Ada aset keuangan yang diperdagangkan. Manajemen resiko kredit. Ada dijelaskan semua. Nah, ada kredit yang diberikan, ada target akseptasi. Ini kita skip dulu, kayaknya habis ini sudah mau masuk kas. Ini agunan, resiko ataupun kredit yang diberikan yang agunan.
Jadi yang diberikan dengan anggunan ini lebih baik ya. Modal kerja yang tahun lalu ada 47 triliunan meningkat menjadi 48 triliunan. Investasi yang dulu 36 triliunan menjadi 31 triliunan. Nah, ini jadi yang dengan anggunan ini agak menurun ya. Sebenarnya kredit yang diberikan dengan anggunan ini resikonya itu lebih kecil karena kita bisa menjual lagi bank anggunan, bahkan kita bisa plus dari bank anggunan tersebut. Konsumen ada 17 triliunan, 17,9 meningkat dari 17,6 triliunan. Syariah meningkat agak cukup banyak menjadi 21 triliunan dari 18 triliunan. Wah, ini cukup banyak yang syariah peningkatannya. Walaupun untuk overall jumlahnya masih tidak terlalu besar dibandingkan lainnya. Ini ada khusus untuk kredit pemilikan rumah, bank wajib menjaga resiko loan to value, resiko LTV ya. Jadi jika ada yang masih belum mengerti tentang resiko LTV itu, loan to value itu artinya pinjaman untuk kepala nilai, banyaknya patokannya itu nilai. Bisa search di Google itu untuk mencari lebih dalam tentang LTV ini. Nah, ini ada efek-efek dari investment grade, ada 1,3 triliunan dari tahun lalu dari 200 miliar saja. Kemudian ini ada manajemen risiko kredit dijelaskan lagi. Dia panjang ini ya laporan keuangannya. Ini resiko nilai tukar. Ada posisi devisa neto pada laporan keuangan, selisih bersih tagihan. Ini ada seperti hampir sama dengan yang tadi. Ada dollar USD, ada franc Swiss, yen Jepang, ada dollar Singapura, ada pound sterling Inggris, dollar Australia, Aussie, dollar Kanada, yuan Cina, yuan. Resiko tingkat suku bunga, jadi banyak resikonya. Ada resiko pasar, resiko tingkat suku bunga, resiko manajemen kredit. Ini penempatan pada bank-bank Indonesia dan bank-bank kredit ini ada yang ini berapa tahunnya. Ini mereka ada menunjukkan sampai berapa tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun. Nah, tapi biasanya untuk yang lebih dari 5 tahun itu sudah agak lebih kecil, karena lebih menjaga cash flow. Kecuali kalau cashnya itu banyak mungkin bisa, tapi mereka harus menjaga bagaimana ini modalnya ini bisa maksudnya tidak terlalu lama, di tempat lain, jadi bisa ditarik dan bisa juga ditaruh. Mereka ini mau karena kita ini peduli tentang pelanggan, ini uangnya lebih kepada dari masyarakat, bagaimana putarnya itu bisa lebih cepat. Ini ada aset. Nah, mereka ada jelaskan juga penempatan asetnya ini berapa persen. Ada yang di penempatan dari bank ke Bank Indonesia ini menurunnya dari 5,16% menjadi 5,13%. Aset untuk tujuan investasi ada wesel, obligasi pemerintah, obligasi korporasi ada 7,48%, 6,07%, ada 7,22%. Nah, jadi rata-rata meningkat ada kredit yang diberikan. Kemarin tahun lalu hanya sekitar 8,38%, sekarang menjadi 80,49%. Jadi meningkat sedikit. Ada valuta asing, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain. Ini ada 4%-an meningkat menjadi 5,3%-an. Ada yang valuta asing. Valuta asing kredit yang diberikan ini meningkat juga ya, dari 6,7% menjadi 6,9%. Ada FFV untuk tujuan investasi, ada obligasi pemerintah dari pasar sekunder 2,41%, meningkat dari 2,19%. Ada wesel dan lain-lain. Liabilitas rupiah, ada simpanan dari nasabah, giro meningkat ya, dari simpanan nasabah itu kurang lebih 2,71 tahun lalu menjadi 2,77. Tabungan sedikit meningkat menjadi 1,2 dari tahun lalu 1,1. Deposito juga meningkat dari 4, berapa itu menjadi 4,6. Nah, di sini ada dijelaskan juga untuk simpanan dari nasabah ini utang atas FFN dijanjikan bersih. Jadi di sini ada dijelaskan semuanya. Bisa dilihat kredit yang diberikan, FFN dan tujuan investasi. Ada bank syariah ini lebih kepada bank syariah. Di bank syariah ini ada juga suku ijarah. Suku ijarah dari 1,70% tahun lalu menjadi 1,77%. Ini resiko tingkat suku bunga.
Nah, ini yang tadi kan ada Ijara dan lain-lain. Kalau ini Mudharaba, ada yang pernah menggunakan produk keuangan ini? Data bunga Mudharaba, ada Giro Wadia, deposito berjangka Mudharaba, ada yang dari bentuk rupiah, dan ada juga yang dalam bentuk valuta asing. Kemudian ini ada pengelolaan resiko suku bunga dalam banking book. Jadi banyak sekali istilahnya. Bagi Anda yang ada beberapa istilah yang mungkin tidak tahu, bisa search di Google ataupun cari tahu. Liabilitas keuangan non derivatif, ada liabilitas segera, nah, ini sepertinya masih panjang nih laporan keuangannya. Nah, ini adalah rasio KPMM, rasio modal bank terhadap aset ketimbang menurut resiko. Modal intinya dulu 3,5 triliunan, sekarang tahun ini menjadi 35 triliunan menjadi 36 triliunan. Modal inti tambahan sekitar 10 triliunan, kurang lebih sama. Modal pelengkap kurang lebih sama. Jumlah modal kurang lebih 48 triliunan dari 47 triliunan. 48 triliunan dari 47 triliunan, jadi meningkat sedikit. Ada resiko kredit untuk ATMR, ada 111 triliunan, menurunnya dari 120 triliunan. Ada rasio KPMR, ada common 1, tier 1, tier 2. Nah, ini perlu dipelajari juga semuanya ya. Tapi yang kami salut itu Bank BCA. Ibaratnya walaupun laporan keuangannya ini panjang, tetapi mereka bisa memberikan menyampaikan laporan keuangannya itu dalam waktu yang lebih cepat dari beberapa banknya. Ada kas rupiah. Kas rupiah itu sekitar 1,1 triliunan dari yang 1,6 triliunan tahun lalu. Kemudian ada dolar Amerika Serikat. Nah, ini ada peningkatan 170 miliaran. Wah, itu ada jumlah yang luar biasa dari 155 miliaran. Jadi cukup bagus ya, karena ketika suku bunga bank tinggi ini simpan dolar agak banyak, agak cukup bagus. Mata uang asing lainnya ada 143 miliaran dari kurang lebih yang tahun lalu sekitar 113 miliaran saja. Dan yang dolar itu dalam bentuk rupiah ya, itu masihnya itu jumlahnya rupiah tapi dalam bentuk dolar gitu. Akun ini terdiri dari, tapi ini giro pada Bank Indonesia ya. Rupiahnya itu kurang lebih 16 triliunan. Kalau yang tadi dolar kalau salah kurang lebih 1 triliunan saja. Bank konvensional, GWM harian ya, GWM rupiah ada harian dan rata-rata. Ini ada diberikan persenan-persenannya ya. Jadi banyak sekali. Nah, ini nih. Nah, ternyata Bank Permata ada taruh uang di JP Morgan Chase Manhattan Bank. Nah, New York kurang lebih 591 triliunan. Wah, sangat luar biasa jumlahnya ya. Tahun lalu hanya sekitar 268 triliunan, meningkat cukup besar. Kurang lebih 2 kali lipat ya. Bahkan lebih dari 2 kali lipat nih. 591 miliaran. Ada Bank Sentral Asia Jakarta 452 miliar. Ada di Bangkok juga, ini ada MUFG Bank, ada Standard Chartered Bank, ada Jakarta, New York, ada Frankfurt. Nah, ini ada Hong Kong, Singapore, ada London, ada Bank of China Limited Zhejiang. Nah, kurang lebih 74 miliaran. Ada Bangkok Bank Public Limited. Nah, ini pemegang sahamnya nih ya. Bangkok, Tokyo, Singapura, New York, dan London 67 miliaran. United Overseas Singapura dan New Bank of New York. Jadi banyak ya bank luar negeri yang ditaruhnya. Ada Australia and New Zealand Banking, ada sekitar 50 miliaran. Teamstamp Banking, Luxembourg ada 46 miliaran. Luxembourg itu yang di Belanda. Nah, banyak sekali ya tadi ya. Tapi yang lebih banyak itu dari di JP Morgan. Berarti Bank Permata ini ada koneksi juga nih, ada taruh uang juga di sana dalam jumlah besar. Saya mau dibilang mengapa keruntuhan bank besar-besar di luar negeri itu
sedikit berpengaruh pada bank-bank di Indonesia. Bahkan bukan sedikit berpengaruh saja, bahkan mungkin sangat berpengaruh. Mengapa? Karena terkadang ada taruh modal di sana juga. Bukan Bank Permata saja, bank-bank lain juga banyak juga. Jika kita telusuri keuangannya itu, mereka ada taruh modal di sana. Jadi ketika ada keuntungan seperti bank-bank besar dunia itu akan sangat berdampak pada bank-bank Indonesia juga. Bahkan mungkin akan berdampak kepada perekonomian Indonesia jika bank itu krisis untuk dia likuiditasnya. Jadi hal ini perlu kita pelajari untuk yang ekonomi karena bank ini berpengaruh kepada ekonominya. Kemudian ini ada giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain. Kita lihat ada Bank Indonesia ada 7,7 triliunan dari yang tahun lalu sekitar 32 triliunan. Ada Bank Mandiri Singapura dan Cayman, ada yang tahu Cayman di mana? Nah, ini ada 2 triliunan dari yang tahun lalu sekitar 1,5 triliunan. Dan ini ada diberikan satu awal, satu akhir. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lainnya adalah call money, fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah, Bank Indonesia Deposit Facility, dan Bank Indonesia Term Deposit. Nah, term deposit itu ngerti ya? Dia ada jangka waktu itu, hampir seperti deposito juga. Ini ada foreign currency forward. Nah, ini ada kontrak untuk forward, spot, dan swap dan suku bunga. Nah, ini perlu dipelajari juga bagi yang masih belum tahu artinya. Ini ada foreign currency forward. Ini nilainya ada 19 triliunan ya, 19 triliunan. Ada foreign, ada swap juga. Jadi banyak sekali ya yang istilah-istilah yang mungkin masih awam ya bagi mereka yang tidak bergerak di industri keuangan. Nah, ini ada efek-efek yang dibeli ya dari Bank Indonesia, ada dari pemerintah dan lain-lain. Dan lebih banyak mungkin ini obligasi nih. Saya tahu di obligasi sebenarnya mau dibilang resikonya lebih rendah daripada taruh di saham. Apalagi sekarang saham lagi agak minus. Tapi mungkin seharusnya tahun depan tuh udah mulai naik. Rupiah, bank-bank lain adalah nasabah pihak ketiga pihak berrelasi. Jumlahnya tercatat 21 miliaran meningkat menjadi 2 carrying 20 miliaran juga. Pihak ketiga bank-bank lain. Rincian utang akseptasi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di awal ya, utang akseptasi itu apa. Kemudian ini ada tagihannya. Yang 12 sampai 60 bulan nah, agak sedikit ya, paling 7 miliaran, 11 miliaran. Dari tahun lalu 11 miliar, sekarang ini 7 miliaran. Yang agak banyak ini, yang 3 sampai 12 bulan, berarti 1 tahunan masih oke. Ada 3,8 triliunan. 3,8 triliunan. Jadi cukup banyak. Ini yang ini yang tagihan utang. Nah, step 1, step 2, step 3. Jadi mengapa seorang investor saham itu perlu membaca laporan keuangan? Mengapa? Karena informasi yang terkandung di dalamnya itu banyak. Jadi jika kita pelajari, kita bisa lebih tahu sebenarnya apa yang ada di perusahaan ini. Ini ada belasan jenis mata uang untuk kredit yang diberikan. Kita lihat yang rupiah itu ada modal kerja 38 triliunan. Ada investasi 25 triliunan. Ada konsumsi 21 triliunan. Dia menurun rata-rata menurun nih. Bank syariah yang meningkat. Bukan bank syariah, maksudnya syariahnya yang meningkat. Kurang lebih 20 triliunan dari tahun lalu 16 triliunan. Totalnya 104 triliunan. Untuk yang rupiah saja menurun dari tahun lalu sekitar 107 triliunan. Valuta asing 10 triliunan menurun dari 7 triliunan untuk yang modal kerja dan lain-lain. Dia rata-rata menurunnya. Ada yang meningkat juga. Ini ada kredit sektor ekonomi. Ada industri pengolahan, tapi yang paling banyak ini kreditnya itu kredit individual untuk kepemilikan rumah, kendaraan bermotor dan lain-lain. Maka kita lihat ketika kita masuk bank itu karena ada diberikan kertas
maksudnya ada mau kredit gak, kredit mobil, kredit kendaraan bermotor, kredit rumah dan lain-lain. Jadi itu ada bunganya ya. Rata-rata mereka bersaing antara bank lain dengan bank ini dengan bank lain, mereka bersaing. Tapi di sini bisa kita lihat mengapa mereka bersaing begitu ketat ya. Karena dari pendapatan yang di sini paling banyak itu diterima dari sana. Kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor. Nah, paling banyak itu mereka dapatnya keuntungan dari sana. Tapi banknya itu, ini kita lihat dulu ya. Ada industri untuk yang tadi ada 38 triliunan. Wah, ini angka yang besar. Industri pengolahan, kedua industri pengolahan kurang lebih 26 triliunan, pedagang besar dan kecil kurang lebih 15 triliunan, perantara keuangan 13 triliunan, pertambangan dan pengadilan 10 triliunan. Bahkan pertambangan masih di utang kelima atau keempat ya. Nah, tadi kan 2023, ini ada 2022. Ini berdasarkan jangka waktu. PD-nya itu jangka waktunya berapa? Kita lihat yang lebih dari 5 tahun. Wah, ini lebih dari 5 tahun, ini agak besar ya. 28 triliunan. Kurang dari 1 tahun paling banyak 33 triliunan. Nah, ini ada stake-nya lagi. Nah, ini ada dalam perhatian khusus, ada lancar, tapi kita lihat yang macet. Wow, macet 2023 rupiah ada 1,3 triliunan, yang valuta asing ada 2,1 triliunan. Ini totalnya ya. Totalnya ada 2,1 triliunan yang macet untuk tahun ini, untuk di Bank Permata. Lancarnya cuma 4 triliunan, jadi hampir setengahnya itu macet. Nah, tapi macet atau loss juga ya. Tapi kalau bisa itu, misalnya kalau bisa ditagih itu lebih baik. Ini ada diragukan, ada 16 miliaran kurang lebih. Sebenarnya kredit ini memang agak-agak susah, karena takutnya ini bisa macet. Bahkan jika kita 4 triliunan, kita dapat bunganya itu jika macetnya sudah setengah, itu sudah sangat beresiko. Bahkan mungkin itu bisa menjadi rugi ya. Tapi untuk overall masih untung, bisa ditutupi dengan pendapatan lain. Tapi kalau bisa diusahakan, macetnya itu bisa tertagih. Jadi itu ada resiko dari bisnis bank. Jadi kalau ada yang bilang bisnis bank itu gampang, nah coba kelola uang miliaran, ratusan miliar hingga triliunan, puluhan triliunan, itu seharusnya tidak terlalu gampang sih. Banyak yang perlu diatur. Memang uangnya gede, tapi banyak yang perlu diatur. Ini mereka ada investasi juga untuk PT HFT. Dulu PT SFK, tapi tampaknya ini sahamnya ini tidak berkurangnya, tetap 28,79%. Nah, ini bisa dilihat. Ini ada pembiayaan di pembiayaan konsumennya. Ini adalah aset tetap. Aset tetap itu bahasa Inggrisnya fixed asset. Kita lihat dulu yang ini. Ini yang PT HFT ya. Berarti yang tadi ini aset tetap dan lain ini dari PT HFT. Investasi pada entitas asosiasi. Oh, ini, nah ini kalau yang ini yang Bank Permata, kepemilikan langsung ada 3 triliunan, dari tahun lalu ada 3,1 triliunan, jadi menurun sedikit. Ini ada dijelaskan tanah bangunan, sampai tidak ada penambahan, tapi ada pengurangan. Yang penambahan paling untuk apa ya? Perabot dan peralatan kantor. Nah, di sini ada dijelaskan semua, dirincikan, ditampilkan semua detail dari uang yang mereka gunakan itu di mana saja, apakah untuk di gedung, peralatan kantor dan lain-lain. Aset tetap, nah ini peralatan komputer kurang lebih 326 miliaran, berkurang dari 372 miliaran. Peralatan kantor berkurang juga, nah tetap berkurangnya, ada meningkat juga. Dari peralatan kantor meningkatnya. Nah, ini rata-rata dijelaskan kembali dari yang awalnya, dan lebih rinci aja.
Utang pembelian FFV dan bank obligasi dan obligasi pemerintah 369 miliaran meningkat cukup pesat dari 69 miliaran. Ada utang kepada notaris, masih ada utang kepada notaris nih, 33 miliaran dari 42 miliar. Utang premi 8 miliaran dari 75 miliaran. Utang materai bahkan 500-an juta. Wah, utang materai aja sudah bisa begitu banyak, berarti ini memang uangnya ini agak besar nih. Pernah nggak nengok utang materai hingga ratusan juta? Tapi sebenarnya dari materai itu pemerintah dapat uangnya, karena banyak hanya menggunakan itu biaya dari pencetakannya saja, dari kertasnya saja, bahkan bisa membuat uang 10.000. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa pemerintah yang dapat uang dari sana juga itu udah bisa seperti kepala pajak. Tingkat diskon untuk per tahun, kenaikan gaji bahkan hanya 6%. Kenaikan gaji 6%, tapi kita tidak tahu ya kenyataannya di lapangan gimana. Mungkin ada yang lebih berprestasi, ada yang kurang berprestasi, itu jadi diakumulasi, dirata-ratakan semua, mungkin jadi 6%-nya. Ini skip, ini cuma ulang-ulangan dari yang tadi yang di atas ya. Ada aset keuangan kredit yang diberikan, ulang-ulang nih. Dewan komisaris, wah imbal kerja dewan komisaris jangka pendek, cukup besar, tapi berkurangnya 23 miliaran dari tahun lalu. 29 miliaran agak berkurang. Yang bertambah itu direksinya. Direksi bertambah menjadi 80 miliaran dari 76 miliaran. Wah, meningkat cukup banyak. Imbalan jangka pendek untuk karyawan kunci, wow, ini meningkat cukup banyak lagi, 264 miliaran dari 222 miliaran. Jadi meningkat cukup besar untuk yang direktur dan karyawan kunci. Nah, apakah itu ada berpengaruh juga dan tadi kenaikan gaji yang meningkat cukup banyak ya? Jadi makanya kita bilang, kita perlu melihat apakah perusahaan ini lebih mementingkan mananya itu, misalnya top management, middle management, ataupun bagian bawahnya, bottom management gitu. Jadi kita perlu lihat juga manakah yang lebih dihargai gitu. Tapi kalau mau dibilang memang kenaikan gaji itu harus disesuaikan. Nah, top manajemen itu mengatur semuanya. Kita lihat bahkan dari laporan keuangan ini banyak sekali hanya perlu diatur. Ini hanya dalam bentuk tertulis, apalagi dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk yang lisan. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.